Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yaitu kita akan membahas mengenai pidato persuasif. Apakah kamu sudah mengetahui apa itu pidato persuasif? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak penjelasan materi berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, persiapkan alat tulis dan buku catatan terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat kalian ingat. Jika sudah siap, mari kita masuk ke materi. Baik, yang pertama ada kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian capai. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuannya yaitu siswa mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Muda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. New York menyambut Presiden Soekarno dengan segala keistimewaan yang dikenal daripada kota dunia ini. Beliau dihormati dengan pawai yang ramai sekali. Setelah melihat tayangan video tersebut, menurut kamu apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Mari kita cocokkan dengan jawaban berikut. Pidato persuasif dalam KBBI yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau bisa juga disebut dengan wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Ini pengertian secara umum. Jadi, pidato persuasif yaitu pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Tujuan dari pidato persuasif yaitu meyakinkan atau mengajak audiensi untuk melakukan sesuatu yang diucapkan atau yang disampaikan oleh pembicara. Ciri-ciri teks pidato persuasif ini terdiri dari 4. Yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak, karena persuasif itu sendiri artinya adalah mengajak. Yang kedua, reaksi yang diinginkan yaitu membangkitkan emosi dan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Jadi dalam teks pidato persuasif ini, pembicara ingin membangkitkan emosi pendengarnya sehingga pendengar terbawa emosi dan melakukan tindakan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Dan keempat, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Selanjutnya mengenai metode pidato. Metode ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada impromptu. Impromptu ini merupakan metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu.
Biasanya orang-orang ahli yang melakukan metode seperti ini. Jadi jika sudah ahli atau sudah sering melakukan pidato, mungkin akan bisa melakukan pidato secara langsung atau tanpa persiapan. Yang kedua, ada memoriter. Memoriter merupakan metode pidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang awam seperti kita. Dan yang ketiga, ada naskah. Metode berpidato ini dilakukan dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Ini juga cara yang sering digunakan oleh khalayak umum. Dan yang keempat, ada ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Jadi cukup menuliskan poin-poin penting di dalam sebuah kertas, lalu kita dapat menjabarkannya. Selanjutnya ada struktur teks pidato persuasif. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembukaan, isi, dan penutup. Di dalam pembukaan terdapat salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar atau pendahuluan. Yang kedua, isi berisi info-info penting, sebaiknya disertai alasan meyakinkan dan disusun secara logis, menggunakan sumber terpercaya, contohnya pun yang logis, dan dikenal oleh audiensi. Yang terakhir, penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, lalu ada permintaan maaf mengenai apa yang sudah kita sampaikan atau sikap kita selama berpidato, dan ditutup oleh salam penutup. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian simak teks pidato persuasif berikut ini. Ini merupakan contoh teks pidato yang memiliki struktur lengkap. Di awal teks terdapat salam pembuka. Contohnya ini seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMA 1 Bandung. Jadi salam pembuka bisa diawali oleh Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, dan lain-lainnya. Setelah salam ada pengucapan penghormatan. Pengucapan penghormatan ini biasanya diawali kepada pihak atau orang yang memiliki jabatan tinggi dulu, lalu disusul dengan para hadirin yang mengikuti atau menghadiri pidato, acara pidato. Contohnya seperti ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Nanan Murfanani, SPD yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Kota Bandung, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Lalu yang ketiga, ada ucapan syukur. Ucapan syukur ini berisi rasa syukur pembicara karena telah diberikan karunia, anugerah, dan kesehatan sehingga dapat hadir dalam acara tersebut. Contohnya bisa dilihat, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini.
Lalu ada pendahuluan. Ini menjadi pengantar sebelum masuk ke isi atau ke inti pidatonya. Pendahuluan bisa menyampaikan tentang topik pidato yang akan disampaikan. Contohnya seperti ini. Setelah pembukaan, lalu masuk ke bagian intinya, yaitu isi pidato. Isi disampaikan secara jelas, objektif, dan menggunakan kata-kata yang baik, benar, sopan, dan dapat dipahami oleh para audiens. Setelah isi ada penutup. Penutup ini berisi simpulan dari apa yang disampaikan, lalu juga ada harapan dari pembicara, dan terakhir ditutup oleh salam penutup. Contohnya seperti demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Lalu salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai kebahasaan teks pidato persuasif. Ada beberapa kebahasaan pada teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu ada kalimat aktif. Kalimat aktif ini yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Ciri-cirinya itu dalam predikat atau kata kerjanya menggunakan imbuhan me. Contohnya seperti ini. Saya akan menyampaikan pidato tentang lingkungan. Subjeknya yaitu saya, predikatnya menyampaikan, dan objeknya yaitu pidato. Jadi ciri yang gampang adalah predikatnya menggunakan imbuhan me. Lalu yang kedua ada kata tugas. Kata tugas ini terdiri dari beberapa kebahasaan. Ada konjungsi. Contoh lainnya yaitu ada preposisi, kata depan, artikula atau kata sandang, interjeksi atau kata seru, dan partikel penegas. Kata tugas ini mengaitkan gagasan, konsep, kontras, dan pola pikir. Contohnya, pertama kali, akhirnya, sebagai hasil dari. Lalu juga kata tugas ini tujuannya menciptakan hubungan sebab akibat atau penggunaan antar kalimat. Contohnya ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, maka, sehingga, alasan pertama, dan sebagainya. Jadi kalau sebab, karena, sehingga, dan lain-lain itu merupakan konjungsi. Selanjutnya ada kosakata emotif. Kosakata ini merupakan suatu kosakata yang melibatkan perasaan audiens. Contohnya, mari kita jaga lingkungan kita dan tindak tanduk sampah masyarakat. Dalam kalimat tersebut disampaikan secara emotif agar pendengar atau audien ini mau menjaga lingkungan dari tindak tanduk sampah masyarakat. Yang keempat, ada kosakata bidang ilmu atau disebut dengan istilah.
Kata-kata dalam bidang ilmu pengetahuan contohnya ada barter, damping, fotosintesis, okulasi, transplantasi, diagnosis, dan lain-lain. Yang kelima ada sinonim atau juga disebut persamaan kata. Selanjutnya yang keenam ada kata ganti orang. Kata ganti orang ini terbagi menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, kami. Ada orang kedua, yaitu kamu, anda, kalian. Dan orang ketiga, yaitu dia, mereka, dan nama orang. Yang keenam, ada kalimat pasif. Kalimat pasif ini kebalikan dari kalimat aktif. Kalimat pasif ini kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku yang dikenai suatu perbuatan. Ciri-cirinya itu predikatnya berimbuhan di atau ter atau kean atau juga teran. Contohnya ini ada ikan kembung digoreng ibu. Di sini ada kata goreng sebagai predikat yang ditambahkan imbuhan di. Dan yang terakhir ada pembendaan atau kata benda abstrak. Pembendaan ini mengubah kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Contohnya, misalnya dari kata kerja mengolah. Kata kerja mengolah diubah imbuhannya menjadi pengolahan, termasuk kata benda. Mengolah kata kerja, pengolahan merupakan kata benda. Yang kedua ada contoh lagi kata cari, yaitu kata kerja ditambah imbuhan pean menjadi pencarian. Dan yang ketiga ada cerdas, kata sifat ditambah imbuhan kean menjadi kecerdasan. Jadi ciri-cirinya kalau kata benda abstrak itu kata kerja, kata sifat atau kata benda yang ditambahkan imbuhan pean atau kean. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar atau hubungi Bu Yonisa melalui WA.